Oke, sebelumnya makasih ya Bu Karol sudah datang ke sini. Oke, mungkin Anda sudah melihat penyampaian saya tadi di chat. Ya, kondisi PT saya sekarang ini Wijaya Teknologi itu sebenarnya masih kurang membaik. Saya punya banyak aset di sini dan saya ingin menyelamatkan perusahaan saya supaya masih bisa berjalan. Tapi saya sedang mengalami permasalahan di bagian likuiditas. Menurut Ibu gimana? Saya itu paham concern Bapak. Cuman sejujurnya setelah baca dokumen yang telah saya pelajari sendiri, perusahaan Bapak itu kan memang sudah punya kegiatan usaha, masih berjalan juga. Dan memang sebenarnya ada piutang atau ada beberapa aset atau alat-alat. Tapi di sini kita realistis saja, Pak. Di sini Bapak itu punya hutang ke PT Angelika bahkan 2 miliar, Pak. Ditambah lagi di PT Delfin 1,25 miliar. Jadi kedua kewajiban itu menurut saya lebih urgensi daripada kelangsungan usaha itu sendiri. Iya, benar Bu. Apa yang disampaikan Bu Karol itu semuanya benar. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti itu, saya sarankan saran yang lebih realistis itu ya kita mengajukan PKPU saja. Gitu ya. Sebenarnya saya juga berpikir demikian sih. Lagi pula itu tidak merugikan saya. Saya bukan menghindari pembayaran, tapi lebih tepatnya saya punya kesempatan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban saya. Apakah itu benar, Bu? Ya memang esensi dari PKPU ini kan sebenarnya juga memudahkan dari pihak debitur dan kreditur sendiri. Jadi karena yang mengajukan adalah debitur sendiri, dari Bapak sudah pasti akan PKPU ya? Iya, benar. Saya akan mengajukan PKPU sendiri. Itu dari PT Wijaya Teknologi Nusantara akan menjadi pemohon PKPU itu sendiri, dan Bapak Samuel selaku direktur utama akan langsung mewakili perseroan. Baik, setelah ini saya bantu untuk membuatkan surat kuasa dan saya akan berikan kepada Bu Karol untuk proses pengajuan dan juga proses PKPU sampai seterusnya. Sudah sepakat? Nanti Ya. kita. Selamat pagi, ada yang dapat kami bantu? Halo, saya kemarin mengajukan permohonan PKPU selaku kuasa hukum dari PT Wijaya Teknologi Nusantara. Saya akan menyerahkan surat permohonan. Untuk dokumen PKP ada di sana, termasuk dengan permohonan. Baik, dokumen permohonan dan kelengkapannya telah kami terima. Selanjutnya permohonan akan dicatat dan diteruskan untuk proses pemeriksaan oleh majelis hakim. Ya baik, terima kasih. Hadirin sekalian, majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PT Wijaya Teknologi Nusantara dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, Saudara Samuel Wijaya, apakah hadir pada persidangan hari ini? Kondisinya enggak? Iya, saya hadir. Dalam kapasitas apa saudara hadir pada hari ini? Saya hadir selaku Direktur PT Wijaya Teknologi Nusantara, bertindak untuk atas nama perseroan dan sebagai debitur dan juga sebagai pemohon PKPU. Baik, apakah saudara didampingi oleh kuasa hukum? Iya. Saya kemarin sama, mohon izin yang mulia, saya selaku kuasa dari PT Wijaya. Baik, Saudari Jaslyn Angelika Wijaya selaku Direktur PT Angelika Digital dan Kreditur 1, apakah saudara hadir pada hari ini? Ya, hadir yang mulia. Selanjutnya, Saudara Delvin Aprilio selaku Direktur PT Delvin Property Indonesia dan Kreditur 2, apakah saudara hadir pada hari ini? Hadirin ya. Selanjutnya, Saudara Nelson Wibisono Sutikno selaku kreditor konkuren, apakah saudara hadir dalam persidangan hari ini? Selanjutnya, Saudara Simon Pierre Anggung, SHMH, selaku kuasa hukum PT Angelika Digital dan PT Delvin Property Indonesia, apakah saudara hadir pada persidangan hari ini? Ya, hadir yang mulia. Saudara kuasa pemohon, silahkan membacakan pokok-pokok permohonan PKPU. Terima kasih yang mulia. Bahwa PT Wijaya Teknologi Nusantara adalah perseroan yang berkedudukan di Surabaya dan masih menjalankan kegiatan usaha. Bahwa sejak April 2026, pemohon
menyebutkan kepada Nelson Wibisono selaku kreditur konkuren sebesar 100 juta. Bahwa dengan demikian, pemohon mempunyai kewajiban kepada lebih dari satu kreditor bahwa meskipun mengalami kesulitan likuiditas, pemohon masih memiliki aset dan prospek usaha yang sangat baik. Oleh karena itu, pemohon mengajukan PKPU dengan maksud bukan hanya menghindari PKPU, tapi juga memperoleh kesempatan melakukan restruksi dan pembayaran kewajiban secara terencana melalui rencana perdamaian. Berdasarkan alasan tersebut, pemohon memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan PKPU. Baik, permohonan telah dibacakan. Saudara Samuel, apakah seluruh keterangan yang disampaikan kuasa pemohon benar? Izin yang mulia. Ya, yang disampaikan oleh kuasa saya adalah benar. Baik, apakah benar PT Wijaya Teknologi Nusantara mempunyai kewajiban kepada PT Angelika Digital sebesar 2 miliar? Benar yang mulia. Apakah kewajiban tersebut telah jatuh tempo? Benar yang mulia. Sudah jatuh tempo pada tanggal 20 April 2026. Apakah utang tersebut telah dilakukan pembayaran? Belum yang mulia. Lalu bagaimana dengan kewajiban kepada PT Delfin Property Indonesia? Berdasarkan dari nilai kontraknya itu 1,5 miliar, kami telah membayar 250 juta ya, sehingga tersisa 1 miliar 250 juta ya, rupiah. Apakah perusahaan masih beroperasi? Masih yang mulia. Apakah perusahaan masih mempunyai aset dan prospek usaha? Masih yang mulia. Perusahaan saya masih memiliki aset dan prospek usaha, dan kami masih mempunyai proyek dan piutang usaha. Lalu, apa alasan PT Wijaya Teknologi Nusantara mengajukan PKPU? Berikut alasan yang saya ajukan. PT Wijaya Teknologi Nusantara mengalami kesulitan likuiditas sehingga belum mampu memenuhi kewajiban kepada para krediturnya pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, kami mengajukan PKPU untuk memperoleh kesempatan melakukan restrukturisasi dan menyelesaikan kewajiban kepada para kreditur melalui rencana perdamaian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya, Saudari Jaslyn Angelika Wijaya selaku Direktur PT Angelika Digital dan Kreditur 1. Apakah benar PT Angelika Digital mempunyai piutang kepada PT Wijaya Teknologi Nusantara? Benar yang mulia, PT Angelika Digital mempunyai piutang kepada PT Wijaya sebesar 2 miliar yang mulia. Apakah piutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih? Benar yang mulia, piutang tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 20 April 2026 dan sampai saat ini itu belum dilunasi sama PT Wijaya. Apakah Saudari Jaslyn telah melakukan upaya penagihan kepada debitur? Benar yang mulia, PT Angelika Digital telah memberikan somasi kepada debitur dan memberikan tambahan waktu untuk melakukan pembayaran, tetapi kewajiban tersebut masih belum ditepati oleh PT Wijaya. Baik, bagaimana sikap saudari terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur tersebut? Baik yang mulia, PT Angelika Digital sendiri menerima dan bersedia mengikuti proses PKPU sepanjang hak dan kepentingan kami sebagai kreditur tetap diperhatikan dalam rencana perdamaian yang mulia. Baik, selanjutnya Saudara Delvin selaku Direktur PT Delvin Property Indonesia dan Kreditur 2, apakah benar PT Delvin Property Indonesia mempunyai piutang kepada debitur? Benar yang mulia, PT Delvin Property Indonesia mempunyai sisa piutang kepada PT Wijaya Teknologi Nusantara sebesar 1.250 juta. Apakah piutang tersebut telah jatuh tempo? Benar yang mulia, piutang tersebut telah jatuh tempo dan sampai saat ini belum dilunasi. Baik, apakah saudara bersedia mengikuti proses PKPU yang diajukan oleh debitur? Kami bersedia mengikuti proses PKPU dan membahas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Baik, selanjutnya Saudara Nelson Wibisono Sutikno selaku kreditur konkuren, apakah saudara hadir sebagai kreditur PT Wijaya Teknologi Nusantara? Benar yang mulia, saya hadir sebagai kreditur konkuren PT Wijaya Teknologi Nusantara. Apakah saudara mempunyai tagihan kepada debitur? Benar yang mulia,
saya mempunyai tagihan kepada debitur dan adil untuk mengikuti proses PKPU. Apakah saudara menyetujui dilaksanakannya proses PKPU? Saya menyetujui yang mulia. Dan berharap kewajiban debitur kepada seluruh kreditur dapat diselesaikan melalui proses perdamaian. Baik, keterangan para kreditur telah dicatat. Baik, selanjutnya Majelis Hakim akan mendengarkan keterangan pengurus mengenai proses pemeriksaan dan administrasi perkara setelah diterapkannya PKPU sementara. Saudari Rizky Aulia Putri, silakan berdiri. Baik, Yang Mulia. Apakah saudari telah melakukan pemeriksaan terhadap daftar kreditur dan dokumen kewajiban debitur? Benar, Yang Mulia. Pengurus telah menerima daftar kreditur dan dokumen pendukung dari debitur. Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat kewajiban kepada PT Angelika Digital sebesar 2 miliar dan kepada PT Delfin Property Indonesia sebesar 1,250 juta rupiah. Apakah kewajiban tersebut Berdasarkan dokumen yang diperiksa, kedua kewajiban tersebut telah jatuh tempo dan belum dilunasi seluruhnya. Apakah terdapat kreditur lain yang telah mengajukan tagihan? Benar, Yang Mulia. Saudara Nelson Widisono Sutikno juga telah mengajukan tagihan sebagai kreditur konkuren. Baik, pengurus agar melanjutkan proses pencocokan dan verifikasi seluruh tagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, Yang Mulia. Selanjutnya, Majelis Hakim menetapkan Saudara Hadrian Kristanta sebagai Hakim Pengawas yang akan menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan proses kepailitan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan Saudara Hadrian Kristanta sebagai Hakim Pengawas dimaksudkan untuk memastikan agar seluruh proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Hadrian Kristanta, saya selaku Hakim Pengawas. Lalu saya juga ingin sampaikan bahwa rapat kreditur dalam perkara PKPU PT Wijaya Teknologi Nusantara saya nyatakan terbuka dan pengurus dipersilakan untuk melaksanakan pencocokan dan verifikasi tagihan kepada para kreditur. Silakan. Baik, Yang Mulia atas waktunya. Selanjutnya kami akan memeriksa dan mencocokan tagihan yang telah diajukan para kreditur dengan dokumen dan catatan oleh debitur. Ya, Yang Mulia, kami mengajukan tagihan PT Angelika Digital sebesar 2 miliar rupiah dan tagihan PT Delfin Property Indonesia sebesar 1 miliar 250 juta beserta dokumen pendukungnya. Baik, dokumen tagihan telah kami terima dan akan dicocokkan dengan daftar kewajiban debitur. Dari Pak Simol kami juga sudah mengecek untuk invoice-nya dari debitur maupun memang ada kewajiban kepada PT Angelika Digital sebesar 2 miliar. Dan untuk PT Delfin Property Indonesia juga sebagian sudah kami lunasi, jadi bisa 1 miliar 250 juta. Iya, kalau dari PT Angelika Digital tetap ada jumlah tagihan sebesar 2 miliar rupiah. PT Delfin Property Indonesia tetap ada jumlah tagihan sebesar 1 miliar 250 juta. Saya juga mengajukan tagihan saya kepada debitur dan menyerahkan dokumen pendukungnya. Baik, seluruh tagihan akan dicatat dan diverifikasi sesuai dengan dokumen yang telah disampaikan. Baik, saya kira sudah. Setelah proses pencocokan selesai, debitur dipersilakan untuk menyampaikan rencana perdamaian kepada para kreditur. Baik, permisi Yang Mulia. Saya melalui kuasa hukum, saya selaku debitur ingin mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditur saya. Saya menawarkan pembayaran kewajiban secara bertahap dalam jangka waktu 18 bulan. Jadi mungkin kita cari enaknya aja. Rencana perdamaian tersebut kan memang kita ajukan selama 18 bulan. Jadi pertimbangan itu memang dari PT Sampurna Wijaya sendiri itu kan memang ada piutang yang belum dibayar, nanti akan bayar selama 12 bulan. Nah, karena itu untuk mempertimbangkan kondisi arus perusahaan juga prospek usaha debitur yang masih berjalan, jadi tetap nantinya dari Pak Samuel juga akan tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan jadwal pembayaran yang kalau. Jadi mohon pertimbangannya. Oke. Kalau begitu, apakah ada tanggapan dari saudara Simon? Sebenarnya para kreditur, kita tuh inginkan utang ini dapat dilakukan dengan baik melalui area perdamaian ya.
Tapi kami meminta untuk para debitur ini untuk kita melakukan kepastian mengenai jumlah kewajiban, jadwal pembayaran, dan jangka waktu juga. Untuk pelunasan ini harus secara jelas dicantumkan. Ya, PT Angelika Digital meminta agar pembayaran piutang sebesar 2 miliar rupiah itu dicantumkan secara jelas dalam rencana perdamaian. PT Delfin Property Indonesia juga meminta agar sisa kewajiban sebesar 1.250.000.000 juga dicantumkan dalam rencana perdamaian. Saya juga meminta agar tagihan saya pun dicantumkan dalam rencana perdamaian. Oke, baik, terima kasih para kreditur. Saya selaku debitur juga bersedia mencantumkan seluruh tagih kreditur yang telah diakui dalam rencana perdamaian ini. Baik, karena pembahasan rencana perdamaian masih memerlukan waktu, proses seperti kita tadi sebelumnya, banyak ada proses-proses negosiasi. Saya harap proses PKPU ini dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekian. Oke, para kreditur telah menyampaikan pandangannya terhadap rencana perdamaian sebelumnya. Karena masih diperlukan waktu untuk menyelesaikan dan membahas rencana perdamaian, apakah para kreditur sudah menyetujui adanya proses PKPU? Jadi PT Angelika Digital dan PT Delfin Property Indonesia menyetujui dilanjutkannya proses PKPU yang mulia. Saya juga menyetujui dilanjutkannya proses PKPU yang mulia. Ya, saya setuju. Baik, saya rasa hasil rapat kreditur ini akan saya sampaikan kepada majelis hakim saat penetapan nanti untuk dipertimbangkan kembali. Bagaimana pengurus? Ya, baik. Rapat kreditur dilanjutkan untuk membahas rencana perdamaian telah diperbaiki dan disempurnakan oleh debitur. Kalau dari Pak Sampah sendiri selaku debitur, menyatakan untuk rencana perdamaian final pada akhirnya berupa pembayaran kewajiban kepada para kreditur dalam hal ini PT Angelika dan juga dan juga Bapak Yansen secara bertahap selama 18 bulan sesuai dengan jadwal yang telah dicantumkan dalam rencana perdamaian dan sesuai permintaan ketentuan dari Setelah mempelajari rencana perdamaian final, para kreditur yang kami wakili dapat menerima rencana ini. Ya, PT Angelika Digital juga sedang menyetujui rencana perdamaian tersebut. PT Delfin Property Indonesia menyetujui rencana perdamaian. Saya juga menyetujui rencana perdamaian. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja ke mekanisme pemungutan suara atau voting terhadap rencana perdamaian. Oke, untuk rapat pemungutan suara terhadap rencana perdamaian PT Wijaya Teknologi Nusantara dinyatakan dimulai. Para kreditur, saya persilakan untuk memberikan suara terhadap rencana perdamaian dari debitur. Bapak Kuasa Hukum Simon. Ya. Selaku kuasa hukum PT Angelika Digital dan PT Property Indonesia, kami menyatakan kedua kreditur yang kami wakili menyetujui rencana perdamaian. Bapak Nelson. Saya menyetujui rencana perdamaian. Baik, berdasarkan hasil pemungutan suara yang telah dilakukan dan setelah dilakukan perhitungan berdasarkan jumlah kreditur serta jumlah tagihan yang telah diakui, rencana perdamaian memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, hasil pemungutan suara ini akan saya sampaikan kembali kepada majelis hakim untuk diperiksa dan pengesahan perdamaian.